Baik teman-teman, izin memposisikan teman-teman sebagai siswa kelas 10 SMA. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, cukup, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk sekolah? Ada, Bu. Ada siapa? Yosua. Oh Yosua, baik. Sebelumnya ada banyak mungkin ibu presentasi saja ya. Oke, Andita Hadir. Halim Hadir. Naul Hadir, Bu. Tegar Devi Hadir. Arum Hadir. Hanin Hadir, Bu. Emi Hadir, Bu. Amalia Hadir. Erawati Jasmine Hadir. Hidayat Hadir. Januar Hadir. Lovely Hadir. Aryani Hadir. Rahel hadir Ademaya Hadir, Bu. Hidayat juga hadir. Oke. Maaf ya ibu, ini kayaknya agak sedikit kurang konsentrasi. Jadi ini ada salah puisi dari sekalian. Itu ada saya kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Sakit. Oh sakit. Baiklah, semoga ya sakit diberi kesembuhan ya. Baik, kira-kira hari ini kita belajar apa? Teks negosiasi. Oke, ibu ada satu pantun untuk kalian. Ubur-ubur ikan lele. Hanya belajar teks negosiasi le. Oke. Sebelumnya, ibu mau tanya, kalian pernah nggak ikut ibu kalian ke pasar atau mungkin kalian sendiri pergi ke pasar? Nah, terus apa yang ibu kalian lakukan ketika pengajuan harga ditawarkan oleh penjual itu sangat mahal? Betul. Terus kira-kira kalau nawar itu gimana sih? Kalian ada yang tahu nggak? Harganya berapa, Bu? Oke, dipertimbangkan ya, coba rapinya. Oke. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis informasi dalam sebuah teks negosiasi. Peserta didik mampu mengevaluasi secara kritis, reflektif, dan akurat pada teks negosiasi yang ditampilkan. Dan kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada pada teks negosiasi. Jadi pertemuan kita hari ini full teks negosiasi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu ingin menampilkan video animasi terlebih dahulu. Kita simak sama-sama ya.
Oke, nah dari penonton video kali ini kalian ada nangkap sedikit apa itu teks negosiasi? Ada, Bu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, teks negosiasi itu pada dasarnya adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua atau beberapa pihak sekaligus. Kesepakatan tersebut didapat setelah mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan para pihak. Nah, tadi di video ada beberapa perselisihan juga nggak? Ya. Ya, ada antara harga yang ditawarkan oleh penjual dengan pembeli. Oke. Kemudian untuk struktur teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu sendiri memiliki beberapa struktur. Di antaranya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah orientasi, yang kemudian adalah pengajuan, yang kemudian adalah penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Nah, dari video yang tadi kalian lihat, bagian orientasinya itu yang mana? Nah, bagian orientasi itu adalah pengenalan barang atau jasa. Nah, ketika itu kan ada di buku datang, terus mari bu belikannya. Nah, itu adalah pengenalan barang yang ditawarkan. Nah, kemudian yaitu pengajuan. Pengajuan adalah si penjual menjelaskan harga ikannya 40.000 kilo dan nilainya 50.000 dan lain sebagainya. Itu adalah pengajuan harga ditawarkan oleh penjual. Nah, kemudian penawaran. Oleh penawaran, maka itu ada dari si pembeli. Pembeli merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh penjual sehingga pembeli menawar. Bagaimana kalau kurang, Pak? Bagaimana kalau segini? Nah, itu adalah proses penawaran. Nah, ketika proses itu akan dibalik antara penjual dan si pembeli yang akan melakukan kesepakatan untuk mencapai harga yang disepakati bersama. Nah, yang terakhir yaitu persetujuan. Nah, pada video tadi kan ada tambahin 8.000 deh, ya udah deh, baik. Nah, siap bungkus. Nah, itu adalah persetujuan akhir, di mana harganya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian ada unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu adalah pronomen atau kata ganti. Nah, biasanya ini adalah sapaan kepada si penjual dan kepada si pembeli. Misalkan yang mari Pak, mari Bu, dibeli. Nah, itu adalah Pak. Paknya itu adalah pronomina, merujuk ke seseorang. Nah, kemudian yaitu adalah kalimat langsung. Karena kalau dalam negosiasi itu adalah percakapan langsung. Jadi misalnya mari Bu beli apa, langsung ada saut-saut tanggapannya. Itu adalah kalimat langsung. Biasanya kalau dalam sebuah teks tulisan itu akan berbentuk dialog. Nah, yang kemudian yaitu adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalau kalimat deklaratif itu adalah suatu pernyataan penjual, dia menjual apa dengan harga sekian. Sedangkan interrogatif itu biasanya ditawarkan oleh penjual juga, di mana dia akan menanyakan cari apa Bu, cari apa Pak, itu akan menanyakan. Nah, itu sifatnya interrogatif, bertanya. Nah, yang kemudian yaitu ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat ajakan, di mana biasanya penjual itu mengajak pembeli untuk tergiur dengan dagangan mereka. Biasanya ini enak Bu, legit, manisnya nggak terlalu manis, jadi baik di tenggorokan atau apapun kata-kata yang ditawarkan oleh penjual itu biasanya bersifat persuasif atau mengajak, menarik audiens atau pembeli. Nah, yang kemudian yaitu yang terakhir ada kalimat pasangan. Ini untuk kalimat pasangan hampir sama dengan kalimat langsung, di mana akan ada langsung respon. Misalkan saya tanya apa, akan langsung dijawab oleh pembeli atau penjual itu sendiri. Nah, akan langsung ada dibalik-balik antara si penjual dan si pembeli. Nah, itu untuk materi kita kali ini. Sebenarnya ibu punya ice breaking. Punya Indonesia. Jika Indomie sama dengan 6,
Cluenya Indonesia. Jika Indomie sama dengan 6, Supermie sama dengan 3, ramen sama dengan 3, maka sedang sama dengan 3. 2, 3, 4. Jawabannya adalah 3. Kalian 3. Kok bisa 3? Ada yang coba bisa coba. Cluenya Indonesia, Indomie. Hurufnya yang sama dengan kata Indonesia ada berapa? INDOIE. Ada berapa? 6. M tidak ada masuk ya? Terus yang kemudian Supermie. S sama kata masuk Indonesia? Terus kemudian ramen itu M-nya di bahasa Indonesia bukan? A-nya? M-nya? E-nya? N-nya? N-nya ada? Oke, berarti sedang ada berapa? 4. Oke. Kalian kita ya, apa buat kalian semua? Oke, karena materinya sudah cukup, Ibu punya project buat kalian. Sebelumnya Ibu ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi berhitung dari 1 sampai 4. Berhitung dimulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oi. 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Ibu akan berikan Oke, Ibu akan beri waktu kalian untuk mengerjakannya selama 20 menit cukup? Oke, cukup. Nah, untuk percakapannya Ibu akan tampilkan di layar. Nah, ini untuk percakapannya ya. Kalian isi kolom yang ada di situ. Ini untuk kebaca nggak? Baca nih. Ini untuk percakapannya ada di sini. Mana yang bagian orientasi, mana bagian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, untuk yang soal nomor 2 itu kalian diminta untuk membuat contoh mengembangkan menjadi teks negosiasi ulang. Dan yang ketiga kalian membuat ilustrasi, misalkan lagi negosiasi antara siapa dengan siapa.
80 juta. Kemudian penawaran di sini pihak bank mengatakan hanya bisa memberi pinjaman sebesar 70 juta. Namun pengusaha menawar lagi karena 70 juta dinilai kurang untuk memulai usahanya. Dan yang terakhir, untuk persetujuan itu akhirnya pihak bank dan pengusaha menyepakati peminjaman dana sebesar 75 juta. Untuk soal yang kedua, setelah menulis pokok-pokok isi teks negosiasi, itu kami mengembangkan dalam bentuk teks negosiasi yang berjudul negosiasi antara nasabah dan pihak bank. Suatu hari, Andi akan membuka toko kelontong miliknya. Karena tidak memiliki cukup modal, Andi memutuskan untuk meminjam modal kepada bank. Pagi itu, Andi datang ke bank dan membawa proposal usaha miliknya. Bang, selamat pagi Mas, ada yang bisa dibantu? Andi, pagi Mbak, ini saya mau memulai usaha toko kelontong. Maka dari itu kami ingin pinjam modal ke bank ini. Apakah bisa Mbak? Bang, oh iya bisa Mas, saya lihat itu proposalnya ya. Andi, silakan Mbak. Bang, dalam proposal ini Mas mengajukan dana sebesar 60 juta ya. Andi, iya Mbak, saya ingin mengajukan dana sebesar 60 juta. Bang, maaf Mas, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pihak bank, kami hanya bisa memberikan pinjaman sebesar 40 juta saja. Andi, waduh bisa ditambahkan juga ya Mbak, 40 juta cukup untuk memulai. Bagaimana jika 50 juta? Baiklah Mas, 50 juta adalah nominal maksimal untuk mengambil pinjaman besar. Silakan tanda tangan di buku ini Mas. Andi, baik Mbak, terima kasih. Dan untuk soal nomor 3, ini adalah hasil ilustrasi dari kelompok. Presentasi sudah selesai. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan belum? Ya, Anita? Aku izin bertanya, kalau untuk kalimat persuasif itu contohnya yang bagaimana ya? Persuasif itu tadi itu yang mengajak ya, yang sifatnya mengajak. Misalkan lebih untuk menarik, misalkan kalian jualan. Ini gedungnya legit loh Mbak, ini gedungnya legit, manis, lembut, pokoknya rasanya itu yus ketika dimakan. Itu adalah kalimat persuasif, dimana kalian meyakinkan pelanggan kalian agar percaya dengan produk yang kalian jual. Itu namanya kalimat persuasif. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, silakan Bel. Izin bertanya Bu, menjelaskan kembali tadi kan bagian persetujuan itu yang bagaimana? Oh, oke, bagian persetujuan. Nah, bagian persetujuan itu adalah puncak dari penawaran ya. Ketika si penjual ya udah deh atau ya sudah silakan Bu. Nah, itu adalah puncak dari persetujuan. Nah, ketika itu adalah ketika ya udah dan oke bungkus. Nah, itu adalah puncaknya. Jadi sudah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Ada lagi? Cukup ya sepertinya. Oke. Alhamdulillah untuk materi teks negosiasi kali ini kita sudah selesai. Sebelumnya Ibu ingin merefleksi pembelajaran pada kali ini. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, alhamdulillah. Apakah ada kendala lain? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Oke, apakah pembelajarannya berjalan menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat saya. Oke, sebelum Ibu tutup, mungkin Ibu akan menyampaikan bahwa materi selanjutnya kita yaitu adalah menilai informasi dan membandingkan teks negosiasi. Nah, disiapkan nih ya anak-anak untuk materi selanjutnya itu adalah menilai dan membandingkan. Tapi jangan bandingkan dia dengan dirinya.
Waalaikumsalam.